bagi kita hari ini yaitu dari 1 Petrus pada pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara-saudara, saya memberi tema yaitu anak muda yang berkualitas. Seringkali kita salah memandang yaitu tentang kualitas. Kualitas kita berpikir ketika seseorang punya baju yang bagus, ketika seorang punya gaya rambut yang bagus. Tetapi sesungguhnya kualitas menurut Alkitab bagi anak-anak muda itu seperti apa sih? Mari kita pelajari. Yang pertama, saudaraku, di situ dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Pertama, taat. Ketaatan ini sangat penting, saudara-saudara. Karena cenderung anak-anak muda itu berontak. Karena dia masih punya kekuatan, dia punya talenta, dia lagi cerdas-cerdasnya. Itu sebabnya anak-anak muda dikasih nasihat, kurang terima dia. Karena dia merasa dia hebat, merasa dia pintar, merasa dia bisa. Saudara-saudara, dan kita sebagai anak-anak muda Kristen tidak mau menjadi anak-anak muda yang pembangkang. Tetapi saudaraku, ada otoritas di atas kita, ada pimpinan kita, ada senior kita, ada orang tua yang mengasihi kita, ada pendeta, ada gembala kita, ada youth pastor kita. Mari saudara, sebagai anak-anak muda, saudara harus menjadi anak-anak muda yang taat. Karena orang-orang yang taat dalam Alkitab pada akhirnya adalah orang-orang yang berkemenangan. Abraham, seorang muda pada waktu itu yang telah beristri, disuruh pindah dari Ur Kasdim ke tempat yang dia tidak kenali. Saudara-saudara, dia taat. Tapi dengar baik, apa ending hidupnya? Dia menjadi orang kenamaan, bahkan disebut sebagai bapa orang beriman. Jadilah anak yang taat. Amin, saudara-saudara. Ya, sederhananya, Anda ini lagi di lampu merah, ya kan? Lampu merah itu ada berapa warnanya? 3 kan? Merah, kuning, hijau, ya kan? Saya tanya di pemuda di Balikpapan, saudaraku, ada berapa lampu merah? Oh, cuma 1, Pak. Itu pun 1 warna, bukan merah, hijau. Gitu ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini guyon. Tetapi faktanya memang demikian, ya kan? Adakah kita kalau lampu merah benar berhenti? Atau lampu kuning benar? Kalau lampu kuning biasanya ngapain? Wah, gas terus, ya kan? Gas, malah dikencengin gitu, gas motornya atau mobilnya. Saudara-saudara, kalau hijau baru jalan, ya kan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayo sebagai anak-anak muda, jadi anak-anak muda yang taat. Demikian ada banyak rambu-rambu kehidupan yang lainnya, mari kita taati. Papa mama bilang, ya tidurnya sebelum jam 10 sudah harus tidur ya nak. Jangan lupa doa, jangan lupa renungan, ya kan? Lakukan hal itu, saudara, itu demi kebaikanmu. Amin. Saudara, kalau pimpinan saudara berkata, ini tugasmu ya, ini tugasmu ya, ini tugasmu, jangan langkahi, jangan lampaui, saudaraku. Bahwa saudara memberi yang terbaik, yes, tetapi jangan membangkang terhadap pemimpinanmu. Jadilah anak-anak yang taat. Yang kedua, saudaraku, di situ dikatakan, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu. Karena cenderung anak muda, dia ikut hawa nafsunya, dia ikut keinginan daging, dia ikut keinginan dunia, saudara-saudara. Katanya anak Tuhan, katanya orang Kristen, sudah punya KTP Kristen, saudara, tapi perilakunya mengikuti dunia. Ya kan, orang lain dugem, kau ikut dugem. Ya kan, orang lain narkoba, kau ikut narkoba. Orang lain seks bebas, kau ikut seks bebas. Saudara-saudara, jangan ikuti hawa nafsu dunia. Karena di sini dikatakan, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Pada waktu kebodohanmu artinya pada waktu engkau punya masalah, pada waktu engkau punya persoalan. Mungkin sebagai anak-anak muda kita punya masalah dengan orang tua, kita punya masalah dengan teman, kita punya masalah dengan rekan pelayanan, kita punya masalah dengan orang-orang di sekitar kita. Tetapi ketika kita punya masalah, jangan lari kepada lembah kekelaman.
Tuhan. Jangan lari kepada pelampiasan yang tidak tepat, ya kan? Lari ke narkoba, lari seks bebas, lari kepada teman-teman yang tidak cinta Tuhan, ya kan? Cakap kotor segala macam. Saudara-saudara yang terkasih, ayo sebagai anak-anak muda, jangan kita turuti amarah kita, jangan kita turuti kedendaman kita, tetapi saudaraku, turuti maunya Tuhan. Kalau engkau lagi kesal, saudaraku, Yesus berkata dalam firman-Nya, saudaraku, jadilah orang-orang yang senantiasa datang kepada Bapa, ya. Bahkan dalam Alkitab itu dikatakan jelas, tetaplah berdoa. Ayo kita berdoa dalam segala sesuatu yang kita alami. Susah senang, saudaraku, bawakan dalam doa. Kau punya masalah, bawakan dalam doa. Ini anak-anak muda yang berkualitas. Bukan anak-anak muda punya masalah, pergi ngerokok, pergi narkoba, pergi macam-macam dengan temannya. Saudaraku, jauhkan hal yang begini. Yang terakhir, di ayat yang ke-15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Saudara-saudara, kita harus kudus. Artinya, saudaraku, kita harus berbeda dari dunia. Kita harus kudus. Kudus itu artinya terpisah. Kudus itu artinya spesial atau beda arah, saudara-saudara. Ya, itu artinya kudus. Kita anak-anak muda itu dipanggil kudus, spesial. Karena itu, kalau engkau punya talenta itu dari Tuhan, maka kuduskan itu, spesialkan itu. Talentamu pakai untuk melayani Tuhan. Ya, kalau kau punya saat ini kesempatan untuk belajar, kuduskan kesempatan belajarmu, sekolahmu. Untuk apa? Untuk kau memuliakan Tuhan. Kalau kau sebagai anak, itu adalah posisi dari Tuhan yang sangat indah. Jadilah anak yang kudus, yang taat kepada orang tuamu, saudara-saudara. Ya, saya pernah pergi bersama dengan Yuda ke Israel, dan kami waktu itu banyak jalan-jalan di sana, ya, dan beli beberapa hadiah. Dan hadiah yang paling saya ingat adalah ini, saudara, ya. Ini saya kasih tunjuk, ya. Saya ingat ini di atas ini adalah kalung, saudaraku, ya. Tapi kalungnya ini kurang bagus, ya. Tapi ininya besi putih, bagus, saudara. Nah, ini yang di atas itu menorah, tempat lilin, ya. Ada 7 lilin itu bisa ditempatkan, saudara. Lalu itu lambang terang, ya, saudara. Lalu yang kedua bintang, ya, bintang Daud ini, saudaraku, lambang kemenangan. Lalu yang ketiga, saudaraku, ini lambang yang ke bawah ini begini, agak sedikit oval, ya. Ini adalah ikan. Ini adalah lambang kekristenan, saudaraku, ya. Ini lambang kekristenan. Kenapa lambang kekristenan itu? Ya, kalau menorah cocok lah, ya kan, terang, ya kan. Bintang juga terang. Tapi ikan apa hubungannya, gitu, ya? Ikan yang hidup pasti akan lawan arus. Anak-anak muda Kristen yang hidup, kita harus lawan arus. Kita harus berbeda dari dunia. Orang lain suka rokok, orang lain suka narkoba, orang lain suka seks bebas, orang lain suka nonton film porno, orang lain suka judi. Anak-anak muda Kristen jauh semua itu. Jangan sampai kau melayani, tapi tindakanmu tindakan yang seperti itu, saudara. Kita harus kudus, anak-anak muda harus kudus. Tapi how come, Pastor? Bagaimana caranya saya bisa kudus? Godaan ada di sekitar saya. Kalau fokus kita pada Tuhan, pasti roh Tuhan akan menuntun kita. Ini firman Tuhan yang berkata bahwa hiduplah kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini kan perintah Tuhan. Kalau Tuhan yang perintah, berarti kita bisa melakukan. Kita bisa menunaikan. Jadi jangan berdalih, saudaraku. Anak-anak muda bisa nggak hidup kudus? Bisa. Jaga bibir mulutmu, perkataanmu, perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang jauh dari gosip. Jaga telingamu, saudaraku, supaya mendengar hal-hal yang baik. Jaga hatimu, saudaraku, supaya hatimu ini kau pakai untuk nyembah Tuhan. Jangan kau pakai untuk apa? Ngisi laki-laki yang tidak jelas, perempuan yang tidak jelas, putus nyambung. Akhirnya hatimu tergores. Apa bisa kalau hatimu tergores, saudaraku, fokus sama Tuhan? Nggak bisa. Tapi kalau Tuhan ada di sini, saudaraku, engkau akan bisa memilihkan jodoh yang terbaik bagimu, ya, yang akan disenangi oleh orang tuamu, yang akan bisa membawa engkau pada masa depan yang cintakan Tuhan. Anak-anak muda dimanapun saudara berada, jadilah anak-anak muda yang kudus, yang spesial. Kalau kita memberi diri kita spesial kudus di hadapan Tuhan, dengar baik, Tuhan akan menempatkan kita sebagai barang yang kudus, sebagai anak-anak muda yang kudus. Itu sebabnya disebut bahwa kita akan lebih dari teman-teman sekutu kita. 3 poin ini, saudara,
ataupun renungkan supaya kita menjadi anak-anak muda yang berkualitas. Pertama, jadilah anak-anak yang taat. Yang kedua, jadilah anak-anak yang tidak menuruti dunia hawa nafsu, tetapi menuruti, yaitu maunya Tuhan. Ada 39 kitab perjanjian lama, 27 kitab perjanjian baru. Ikutilah itu. Jadikan Alkitab ini sebagai guidance bagi kita dalam perjalanan hidup kita menuju kekekalan pangkuan Bapa Surgawi. Lalu yang ketiga, jadilah hidup kudus. Kalau engkau kudus, pasti engkau diberkati. Kalau engkau kudus, pasti engkau sukses. Kalau engkau kudus, pasti engkau akan menjadi anak-anak yang berkemenangan. Kalau engkau kudus, engkau akan menjadi pribadi yang membawa kebahagiaan bagi anggota keluargamu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. He